Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Khalid Amrullah, para penyintas ambeien di Indonesia. Alhamdulillah malam ini bisa bikin konten lagi untuk menemani saudara-saudara yang sekarang masih bingung atau masih dalam berjuang setelah operasi ambeien, ya, khususnya yang operasi ya, yang sekarang sedang seru-serunya. Saya tidak memberikan tips apa-apa, saya hanya pengen menemani saja, pengen menghibur saja bahwa yang Anda alami itu juga dialami oleh ribuan bahkan ratusan teman kita yang sudah operasi ambeien. Apa saja yang kalian alami? Bagi yang seminggu, ada yang sembelit, nggak bisa BAB, ada yang BAB nggak bisa ditahan, ada yang nyeri, ada yang 4-3 hari nggak bisa BAB gitu kan. Nah, kemudian ada yang berdarah 2 minggu, 3 minggu, ada yang bernanah, gatel, ya kan. Kemudian ada lagi yang takut makan ini, makan itu, takut tok perasaannya. Takut kalau makan keras dan tidak bisa BAB itu kan. Nah, itu semua sudah dialami oleh teman-teman kita termasuk saya dulu. Jadi saudara-saudara yang operasi ambeien, tenangkan pikiran, rileks, yakin semua yang Anda ambil, keputusan yang Anda ambil itu insya Allah sudah benar ya. Jangan menyesal operasi, bagi yang sudah operasi jangan sampai menyesal. Kemudian jangan terlalu mikir yang diomongkan orang yang tidak pernah operasi, tidak pernah sakit ambeien, yang dia hanya mendapat info dari katanya begitu ya. Jadi kemudian tidak perlu terlalu memikir sesuatu yang negatif ya. Misalnya ada yang operasi ambeien sembuhnya sampai lama, terus Anda mikir jangan-jangan saya nanti seperti dia bisa sekian bulan gitu. Begitu ya. Intinya sudah, yang Anda lakukan itu sudah benar. Anda tinggal fokus penyembuhan. Kemudian kalau untuk makan itu ya makan yang Anda yakini itu tidak membuat sembelit. Meskipun kata dokter sebenarnya tidak ada pantangan untuk makan. Tapi memang saya juga takut dulu ya. Sehingga makannya saya atur buah sayur. Lagi-lagi meskipun itu juga tetap sembelit. Nah, kemudian beberapa hari ini atau tadi barusan ada yang WA dari Semarang apa dari mana ya, itu sudah setahun kemudian keluar benjolan kecil yang kadang-kadang nyeri. Dia pekerja berat, mungkin angkat-angkat. Nah, ini apakah itu kambuh? Nah, kadang-kadang kalau pas kerja berat itu keluar. Saya menyarankan untuk diobati dulu, diolesi minyak tawon atau salep apa supaya siapa tahu kempes. Tapi saya juga menyarankan untuk tidak kerja yang berat-berat dulu. Karena salah satu penyebab ambeien itu ya kadang kerja yang terlalu berat itu. Sementara kita adalah keturunan dari orang tua kita atau nenek kita atau kakek kita dulu ambeien. Saya ini termasuk keturunan ya. Karena ayah saya dulu juga ambeien. Cerita ibu saya itu ayah saya ambeiennya parah, tapi karena zaman Orde Baru, zaman lama ya, takut. Jadi ayah saya itu sampai dikasih ban motor begitu, dicantolkan di anusnya supaya tidak turun katanya begitu. Sampai ditaleni karet ya, ban motor itu dikalungkan begitu di sini, ditarik begitu. Itu kata ibu saya tahu cerita itu ya setelah saya operasi ya, karena bapakmu dulu juga seperti itu, parah dan takut operasi karena zaman dulu ya. Jadi kalau kita punya orang tua atau nenek atau kakek yang punya ambeien dan kemudian kita ambeien ya itu wajar ya. Saudara saya juga ada, adik saya yang kena ya, meskipun tidak separah saya, mbak saya, tapi masih bisa diatasi lah. Jadi begitu, apakah kita menyesal menjadi keturunannya orang yang punya ambeien? Tidak usah menyesal, itu sudah takdir. Biasa saja ya, diterima dengan senang hati. Itu ya, jadi ambeien itu faktor keturunan itu juga agak dominan ya, menjadi penyebab kita
terkena penyakit tersebut meskipun kita tidak kerja angkat-angkat yang berat. Sebaliknya, orang yang tidak punya riwayat, orang tuanya tidak punya ambeien atau neneknya kakeknya tidak punya riwayat ambeien, meskipun dia kerja angkat-angkat berat mungkin tidak masalah. Meskipun ada juga yang kemudian angkat-angkat berat yang katanya tidak punya keturunan atau riwayat orang tuanya punya ambeien tapi kemudian tetap kena, mungkin karena beratnya pekerjaan itu. Tapi yang jelas memang kalau saya ingat-ingat masa muda saya dulu itu ya memang kerja berat, angkat-angkat, kemudian sudah begitu keturunan lagi. Jadi saling menambah begitu ya, menambah lebih cepat. Saya kena ambeien SMA saya pertama tidak tahu itu penyakit apa, tiba-tiba anus saya itu berdarah sampai celana tembus itu. Saya tidak paham itu sakit apa. Istilah kenal ambeien itu mungkin setelah saya kuliah atau gimana ya. Sejak SMA itu kalau sampai keluar tuh saya masukkan, kadang-kadang saya uak-uak pakai jari, begitu saya masukkan jari di dalam celana, saya cari tempat yang agak sepi, misalnya di sekolah kok tiba-tiba keluar, saya cari tempat sepi lalu tak masukkan, nanti kalau keluar lagi saya cari lagi. Itu bertahun-tahun, puluhan tahun ya. SMA sampai saya baru operasi setelah menikah ya, menikah dan punya anak 3 baru saya operasi. Jadi bertahun-tahun saya seperti itu. Pernah suatu ketika pergi ke agak jauh ya, pergi piknik lah gitu agak jauh, bawa tas ransel gitu, tiba-tiba berdarah begitu, tiba-tiba keluar dagingnya. Kemudian ya kemana, ke Jawa Tengah, ke Solo, ke Jogja kan, pas jalan-jalan gitu keluar, itu bolak-balik. Karena tidak sakit saya biarin saja, benjolannya jelas gede, pokoknya saya itu kalau BAB itu pasti keluar, pasti itu gede gitu, terus saya masukkan lagi bisa. Bertahun-tahun seperti itu hingga pada suatu hari tidak bisa dimasukkan, benjolannya itu keras, tidak bisa dimasukkan seharian. Akhirnya saya memutuskan tanpa pertimbangan apapun, saya hanya izin istri, saya mau operasi, sudah pokoknya saya nyerah, saya mau dioperasi nggak apa-apa. Saya minta antar ke rumah sakit, itu saya masih sempat bonceng ya, tapi saya miring naik motornya itu, mau miring gitu, bokong separuh begitu, langsung masuk IGD, langsung dilihat sama perawatnya, difoto, dikasihkan dokternya, ya itu operasi. Ya sudah, saya terima operasi. Saya tidak pernah sebelumnya itu cari-cari info dari karena saya itu ya malu terus miris gitu kalau saya baca-baca tulisan ambeien begini-begini itu malah kacau pikiran. Sudah lah wis mas ke rumah sakit, dioperasi konvensional pakai BPJS, kemudian bius setengah, tapi pada akhirnya saya tidur sampai setelah operasi. Setelah operasi bangun, ketika biusnya belum hilang, wes kayak orang sembuh itu sudah nggak ada apa-apa, wes dijenguk itu guya ketawa-ketawa. Tapi begitu biusnya hilang, waduh, cenut nyeri nggak karu-karuan, panas nggak karu-karuan anus ini. Dan itulah awal perjuangan, tapi saya cuma menginap 1 malam di rumah sakit itu kalau nggak salah setelah operasi. 1 malam, besoknya suruh pulang, 5 hari lagi terus disuruh kontrol. Saya kontrol itu keluhannya adalah sulit BAB, dikasih pencahar masih sulit juga. Kemudian kontrol kedua itu dicek anusnya sempit, dicek oh enggak apa-apa, ya sudah. Habis itu saya terapi sendiri wis. Pokoknya obat dari dokter habis, saya berusaha mengobati sendiri dan mencoba tetap tersenyum ya. 3 minggu setelah operasi, karena di rumah sudah nggak betah, tidur makan ke kamar kecil, tidur makan kamar kecil gitu. Akhirnya saya coba masuk kerja di bawa bantal punggung itu, nanti di kantor kalau duduk diganjel itu, kadang-kadang saya tidur gitu. Itu 3 minggu, sebulan itu masih sering di kantor itu sembelit nggak bisa, pokoknya sakit itu ya, masih sakit. Nah tapi saya paksakan supaya saya tidak meneng di rumah itu, biar ada temannya ngobrol atau apa begitu.
Alhamdulillah setelah 1,5 bulan, insya Allah 1,5 bulan tepat itu saya naik motor, tiba-tiba ingin BAB, saya menggok ke SPBU di Kota Malang di Sumbersari, SPBU depannya UB atau SPBU ITN itu, tiba-tiba keluar, wah lega rasanya. Sejak itu bisa keluar terus, saya putuskan ini sembuh, meskipun nyeri-nyeri dikit nggak apa-apa, saya putuskan ini sembuh, alhamdulillah. Tapi fasesnya kecil, jempol kadang segini, saya nggak mikir sampai sekarang mau keluar 1 jempol, 1 telunjuk, pokoknya tuntas, saya nggak mikir, sudah saya ikhlas sekarang ya, meskipun lebih sempit saya ikhlas. Dan saya makan sudah terbiasa makan biasa lagi, cuma saya mengurangi pedas ya, pedas itu kadang-kadang panas juga di anus begitu. Oke ya saudara-saudara, ini omelan saya malam ini, semoga bisa membuat saudara-saudara ya sedikit terhibur lah tipis-tipis ya. Silahkan komen-komen, dan kabar bahagianya di komen-komen YouTube saya itu yang mengabarkan kesembuhan. Saya alhamdulillah gitu ya. Kalau dengar alhamdulillah saya sembuh, itu teringat saya sembuh, itu seneng gitu. Ya semoga teman-teman semua yang sedang operasi, yang sedang sekarang masih masih seru-serunya nyeri, tidak karu-karuan, sulit BAB atau gampang BAB, sudah tenang saja, Anda sudah mau sembuh. Nanti kalau sudah sembuh ya silahkan di motivasi teman-temannya yang punya ambeien, dan tidak usah malu, sudah tidak usah malu cerita tentang ambeien ini penyakit yang normal kok gitu ya. Semoga itu lagi, yang penting saya doakan pokoknya yang ambeien baik yang operasi atau tidak segera sembuh, dan kita doakan semua, kenal atau tidak kenal kita, pokoknya siapa saja dari mana saja yang punya ambeien semoga lekas sembuh ya. Semangat, jangan pernah putus asa. Oke, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.